Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Irfaatul Munfarida, mahasiswi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen, dengan NIM 175100084. Baiklah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan terkait indeks harga saham dan juga menyinggung sedikit tentang wabah yang saat ini sedang melanda hampir keseluruhan negara di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi, indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Dengan membaca indeks ini, kita dapat mengetahui tren yang sedang terjadi di pasar, apakah sedang naik, turun, atau stabil, sehingga investor dapat menentukan kapan untuk menjual, menahan, atau membeli saham. Berikut Bursa Efek Indonesia memiliki 6 jenis indeks. Yang pertama, ada indeks individual. Yang kedua, indeks harga saham sektoral. Yang ketiga, ada indeks harga saham gabungan. Yang keempat, ada indeks LQ45. Yang kelima, ada indeks syariah. Dan yang terakhir, ada indeks papan utama dan papan pengembangan. Di sini, saya hanya akan menyinggung tentang indeks harga saham gabungan atau yang disingkat dengan IHSG. Apa sih IHSG itu? IHSG merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan harga saham preferen. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Sebagaimana yang kita ketahui, belakangan ini sedang maraknya penyebaran virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Virus corona ini tentunya sangat berdampak pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Sejak pertama kali kasus penderita COVID-19 ditemukan di Indonesia, pasar modal Indonesia porak-poranda. Para regulator sudah berupaya keras dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, tapi tetap saja tak mampu menahan keruntuhan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 yang terdiri dari 2 orang. Mereka adalah ibu dan anak yang terpapar dari turis Jepang asal Malaysia yang hadir ke pesta dansa. Pada hari itu, IHSG ditutup 91 poin atau 1,67% ke level 5.361. Saat itu, tren IHSG memang sedang bearish. Namun, memang berita masuknya virus corona ke Indonesia langsung menjangkiti pasar modal. IHSG sebelumnya dalam tren penurunan yang terjadi dipengaruhi sentimen negatif dari virus corona yang menyebar begitu cepat di Cina. Sebagai negara dengan ekonomi yang cukup besar, Cina tentunya memberikan pengaruh signifikan atas ekonomi di dunia. Seiring berjalannya waktu, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Pengaruhnya terhadap pasar modal semakin besar. IHSG terus merosot dengan penurunan yang cukup parah. Pada perdagangan 9 Maret 2020 misalnya,
IHSG ditutup turun hingga 6,5% ke level 5.136. Kejadian yang sangat langka ini, IHSG bisa turun begitu dalam, kecuali memang dalam keadaan serius seperti krisis ekonomi. Keadaan itu membuat regulator dan pengawasan pasar modal mengambil tindakan. Pada tanggal 10 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia atau BEI mengumumkan diterapkannya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Kebijakan itu diambil BEI dengan menindaklanjuti surat perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan tanggal 10 Maret 2020 perihal perintah melakukan trading halt perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi pasar modal mengalami tekanan. Atas keputusan itu, jika terjadi penurunan yang sangat tajam atas dalam satu hari bursa yang sama, maka diterapkan trading halt 30 menit jika mengalami pelemahan 5% dan dilakukan lagi 30 menit jika mengalami penurunan. Selain itu, juga diterapkan trading suspend bila IHSG turun hingga 15%. Benar saja, pada perdagangan 12 Maret 2020, IHSG sempat mengalami penurunan lebih dari 5%, yang artinya dilakukan trading halt selama 30 menit. Saat itu, IHSG terkoreksi 258 poin atau 5,1% ke level 4.895 pada pukul 15.33 WI. Sejak diberlakukan kebijakan itu, setidaknya sudah 6 kali perdagangan saham dikenakan trading halt, lantaran sudah terjun hingga 5% lebih. Kejadiannya pada 12 Maret 2020, 13 Maret 2020, 17 Maret 2020, 19 Maret 2020, 22 Maret 2020, dan 30 Maret 2020. Selain trading halt, BEI dan OJK juga menerapkan berbagai kebijakan untuk menahan kepanikan pasar, seperti mengubah aturan batas waktu auto rejection saham dari 10% menjadi 7%. Itu artinya sebuah saham yang sudah turun 7% dalam sehari tak bisa diperdagangkan lagi. Kebijakan ini untuk menahan gelombang aksi jual saham yang didorong oleh kepanikan pasar. Selain itu, ada juga kebijakan relaksasi buyback atau membeli kembali saham oleh perusahaan atau emitennya sendiri. Mereka boleh melakukan buyback tanpa harus melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS terlebih dahulu. Tujuannya agar emiten bisa menyelamatkan sahamnya sendiri di pasar modal. Tapi itu semua seakan belum ampuh untuk menyembuhkan pasar modal dari pengaruh COVID-19. Pada tanggal 24 Maret 2020, IHSG sudah menyentuh level 3.937. Pada di awal tahun IHSG berada di level 6.300-an. Turun begitu jauh, bayangkan berapa banyak saham yang tumbang. Meski begitu, keesokan harinya IHSG berbalik arah. Pada tanggal 26 Maret 2020, IHSG naik begitu tinggi dengan menguat 10,1% ke level 4.338. Kondisi pasar modal kini mulai membaik, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Namun, data perdagangan terakhir IHSG sudah berada di level 4.649. Demikian penjelasan singkat saya terkait penjelasan indeks harga saham dan dampak virus corona terhadap IHSG. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.